Bagi orang yang bekerja, tentu ada masanya menjalani pensiun. Ketika umurnya sudah mencapai masa pensiun, ya suka tidak suka, mau tidak mau, harus dijalani. Tentu memang ada kesan positif yang memberikan harapan peluang tentang pentingnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi setiap orang yang sudah purna bakti. Tentu sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Untuk bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat di hari tua, tentu diperlukan kondisi fisik dan mental yang sehat. Banyak orang masih bisa melakukannya, tapi tidak sedikit yang tidak mampu lagi karena tidak ditopang oleh kesehatan jiwa raga yang memadai. Oleh karena itu, simaklah kiat sukses menghadapi masa pensiun ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah pensiun, tidak ada keadaan lain yang lebih membahagiakan kecuali sehat walafiat, mampu bersyukur, berkah hidupnya, dan tetap berbagi rezeki serta ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentu kami mendoakan semoga Ibu Tusrifah dan Ibu Rukayah bisa diberikan kesehatan, selalu sehat walafiat, mampu bersyukur dan berkah hidupnya, dan tetap berbagi rezeki serta ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang yang menjalani pensiun dengan bahagia sampai akhir hayatnya dengan tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif secara rutin, seperti berolahraga atau hobi lainnya. Bahkan ada yang masih mampu berkarya untuk kemaslahatan hidup bagi keluarga maupun masyarakat. Sebaliknya, tidak sedikit pensiunan yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk mensyukuri nikmat sisa hidupnya dan dalam keadaan keseharian yang menderita. Tentu, apakah Anda termasuk orang yang ingin di masa pensiunnya bahagia, pandai mensyukuri nikmat? Tentu tergantung bagaimana Anda menyiapkan masa pensiun itu dan menjalani masa pensiun itu. Masalah banyak timbul dan dirasakan sebagai beban hidup, karena Anda keliru mempersepsikan konsep dan kenyataan yang Anda hadapi. Masalah yang dihadapi umumnya oleh para pensiunan adalah terutama sakit fisik dan mental. Adanya rasa kesepian, sedih, kosong. Apalagi ketika anak-anaknya sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Karena semakin menurunnya kemampuan baik fisik maupun mental, jika tidak hati-hati dalam segala tindakan atau perbuatan, tentu pensiunan cenderung lebih rentan terhadap keadaan sakit daripada sehat. Tentu dengan hal tersebut, menuntut Anda selain pentingnya selalu harus bersyukur, juga butuh sikap waspada dalam segala perbuatan. Bersyukur, menerima dengan ikhlas akan semua yang Anda alami dan peroleh. Waspada adalah sikap dan kesadaran Anda dengan berusaha mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik saat sekarang maupun yang akan datang, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kiat sukses dalam menghadapi masa pensiun merupakan masa yang secara alamiah akan dihadapi oleh setiap
orang yang bekerja. Hingga saat ini ternyata masih banyak orang yang memiliki anggapan pesimis bahwa masa pensiun adalah saat memasuki usia tua dengan kondisi fisik semakin lemah, menderita berbagai penyakit dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa masa pensiun merupakan tanda seseorang sudah tidak berguna dan tidak dibutuhkan lagi karena produktivitasnya yang menurun. Tentu ini salah sekali. Persepsi tersebut dapat berakibat buruk seperti menjadi oversensitif dan subjektif terhadap masa tua. Hal ini juga akan berdampak pada kondisi fisik. Semakin tidak bersemangat dan sering terserang penyakit. Agar para pensiunan dapat terhindar dari persepsi buruk tersebut, ya sebaiknya memang harus dipersiapkan, disosialisasikan. Makanya setiap orang yang akan menghadapi masa pensiun, ya paling tidak 2 tahun sebelumnya sudah dikumpulkan dan disosialisasikan. Selain untuk mengurus surat-surat bagi yang PNS. Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi masa pensiun. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Persiapan pensiun adalah mempersiapkan kondisi fisik dan mental serta menerapkan gaya hidup yang sehat. Dengan masa pensiun, ya tentu Anda harus mengatur tidur Anda, kegiatan Anda. Kemudian mulai mengisi waktu luang dengan hal-hal yang membuat bahagia, yang membuat Anda tidak kesepian, yang membuat Anda masih bisa melakukan hal-hal positif. 2. Persiapan pensiun bisa dilakukan dengan mengembangkan hobi atau kegiatan positif yang dulu bisa saja sempat tertunda oleh rutinitas kerja. Hobi atau kegiatan positif ini tentu akan sangat bermanfaat, bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna di masa pensiun. Bisa jadi dulu ingin menanam tanaman, melihara ayam, atau bercocok tanam, tapi dengan rutinitas pekerjaan tidak bisa dilakukan. Nah, kali ini ada waktu lebih, maka ingin mengembangkan hobi itu, ingin melakukan kegiatan positif, dan ternyata yang ditanam itu menghasilkan. Dan mungkin terlalu berlebihan jika dimasak sendiri atau dikonsumsi sendiri, sehingga bisa berbagi dengan tetangga. Nah, ini yang menimbulkan rasa bahagia. Membuat perencanaan. Yang ketiga adalah membuat perencanaan anggaran keuangan sebelum masa pensiun tiba, juga tidak kalah pentingnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya masalah keuangan. Misalnya saja mencoba metode pendekatan keuangan yang ditawarkan oleh berbagai pihak seperti kantornya tempat dulu bekerja. Jika memungkinkan, mungkin pensiunan yang telah pensiun dapat mencoba untuk berinvestasi. Walaupun tidak dalam jumlah yang besar sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan, serta mempertimbangkan kemungkinan faktor resiko atau kerugiannya. Tentu ini sangat penting sekali merencanakan anggaran keuangan ini, terutama nih bagi yang masih mempunyai tanggungan, mungkin anaknya masih kuliah atau masih mempunyai tanggungan cicilan hutang di bank, atau khususnya pensiunan yang bukan PNS. Ya, kalau masih punya uang pensiunan yang diterima tiap bulan, ya syukur. Tapi kalau seandainya uang pensiun dikasihkan di depan pesangon, wah ini kalau nggak berinvestasi agak berbahaya bagi keberlangsungan hidupnya. Ya, kalau anak-anaknya sudah mandiri dan mau menopang biaya hidup orang tuanya yang
sudah memasuki pensiun. Nah, kalau tidak, tentu akan menjadi masalah tersendiri. 4. Membuat networking dengan terus menjaga hubungan yang baik dengan relasi dengan teman-teman saat masih bekerja. Dengan tetap menjalin komunikasi yang baik, maka dapat tetap melakukan kegiatan yang dulu sering dilakukan bersama atau sekedar saling bertukar pikiran. Tentu menjalin hubungan yang baik dengan relasi teman-teman lama saat masih bekerja akan membangun rasa bahagia, ada temennya, ada kesamaan kondisi dan situasi. Mereka bisa saling cerita masa lalu, saat-saat bekerja, saat-saat indah ketika menjalani tugas, atau menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Bisa jadi bisa melakukan kegiatan bersama, saling silaturahim, saling mengunjungi. Nah, ini akan membangun rasa bahagia dan tentu bisa mencegah adanya rasa kesepian, ya, rasa hampa, kosong. 5. Tentu memasuki masa pensiun perlu dipersiapkan bagaimana memperdalam spiritual dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan cara memperbanyak kegiatan rohani yang mungkin selama ini tidak terlalu sering dilakukan. Karena kesibukan bekerja, dengan begitu ya pensiunan akan mendapat ketenangan secara rohaniah dan mental. Tentu dengan merujuk bahwa tugas perkembangan usia lanjut adalah memang meningkatkan kualitas hidup dan kualitas dalam pelaksanaan tugas sebagai makhluk spiritual. Bagaimana meningkatkan mutu spiritualitas usia lanjut, bagaimana menjalani hari-harinya, membangun hubungan yang baik antar manusia dan hubungan baik dengan Tuhannya, menjalin hubungan baik dengan Allah. Tentu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Bisa jadi dengan sering ikut pengajian, ikut ceramah-ceramah agama, lebih memahami isi Al-Quran, atau sering ikut yasinan, atau semakin memperrajin berjamaah di masjid atau musola, atau yang mungkin yang beragama Nasrani bisa rutin ke gereja untuk berdoa, untuk acara mingguan. Walaupun bukan pegawai negeri, ketika masa pensiun tiba ya tetap saja bisa jadi sudah tidak boleh lagi bekerja. Sehingga ketika saat mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan pegawai negeri, tapi tidak ada di perusahaannya uang pensiunan, ya secara otomatis memang harus menabung atau menyisihkan uangnya untuk masa tua. Jika tidak ya tentu akan bisa mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Tentu agar hal itu tidak terjadi, jangan lakukan hal-hal di bawah ini ketika masih bekerja. Nah, ini adalah kiat sukses menghadapi masa pensiun teman-teman yang masih bekerja. 1. Meremehkan usia. Bila usia Anda saat ini masih di bawah 30 tahun dan menganggap waktu bekerja masih sangat panjang, sebaiknya ubah pikiran tersebut. Dengan usia yang masih muda, Anda masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan masa pensiun, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang baik menjadi jauh lebih besar. Idealnya, persiapan pensiun seharusnya sudah dimulai ketika mulai berkarir, bahwa masa-masa bekerja aktif menjalankan kegiatan di pekerjaan pasti ada masanya, pasti ada akhirnya, sehingga harus dipersiapkan sejak dini. 2.
mengambil manfaat jaminan sosial terlalu cepat. Pada dasarnya, manfaat jaminan sosial diperlukan ketika Anda berada di posisi sulit. Namun bila tidak mendapatkan posisi tersebut, ya sebaiknya simpan uang jaminan tersebut untuk dapat dimanfaatkan ketika masa pensiun. Bagi sementara orang mungkin ikut asuransi, tentu untuk jaminan hari tua. Atau untuk dana kesehatan mungkin bisa ikut BPJS. Atau jika memang tidak menyukai hal tersebut, ya menabung, menyisihkan uangnya untuk persiapan hari tua, sehingga kalau ada masalah kesehatan, ada kebutuhan yang lain, tidak bingung lagi. 3. Terlalu royal. Jangan belanjakan gaji Anda dengan sembarangan. Sebagai contoh, bila Anda memiliki anak lalu ingin membelikannya barang-barang berharga mahal seperti smartphone, hal itu sah saja dilakukan bila tidak mengganggu keuangan. Untuk itu, tolong rencanakanlah pengeluaran sebaik mungkin dan mulailah berhemat. Tentu barang-barang elektronik itu ada masanya. Ketika kita menuruti tren, ya boleh saja kalau uangnya banyak, tapi kalau uangnya pas-pasan, akhirnya kita tidak bisa mengikuti tren itu. Dan tentu kita tidak lagi bisa menabung atau menyisihkan uang, alias boros. Nah, kalau itu terjadi saat memasuki usia tua, baru kita sadar kita nggak punya simpanan, kita nggak punya aset, kita nggak punya investasi untuk modal hidup di hari tua. 4. Terlalu percaya orang dekat. Jangan sampai terlalu percaya nasihat keuangan dari teman atau keluarga. Mengapa begitu? Sebab mereka bisa saja merasa sangat mengenal Anda, namun pada dasarnya hanya Anda yang mengetahui tingkat kebutuhan sendiri setiap bulan. Dalam hal ini, sebaiknya gunakan jasa penasihat keuangan untuk meminta saran dalam mengelola keuangan. Ada memang beberapa orang menasihati sebelum memasuki masa pensiun, pasti saran-saran itu berseliweran. Kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya begitu. Kamu akan aman jika uangnya begini, kamu akan aman jika uangnya begitu. Nah, mungkin saran-saran itu akan berseliweran, dan jika Anda salah langkah, bisa jadi justru Anda akan kesulitan sendiri di hari tua. Maka tidak ada salahnya berkonsultasi. Belum tentu loh teman Anda itu nyaman dengan apa yang mereka lakukan terkait mempersiapkan masa pensiunnya. Tapi Anda bisa jadi tidak sama dengan teman-temannya, mempunyai kegemaran, hobi, kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan, cocok buat temennya, kawannya, kemudian cocok juga dengan Anda. Maka dari itu ya sebaiknya mulailah bijak menerima saran dari orang lain. 5. Meremehkan investasi. Bila Anda menganggap investasi bisa memberikan kerugian dalam jumlah besar, ya memang benar, namun hal itu bisa dihindari bila Anda mengetahui jenis investasi yang memiliki nilai risiko rendah, namun bisa memberikan keuntungan yang baik. Cobalah pelajari jenis-jenis investasi yang ada termasuk untung ruginya. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada banyak orang, sebenarnya banyak pegawai swasta telah mulai sadar untuk mempersiapkan diri ketika memasuki masa pensiun melalui fasilitas perencanaan keuangan untuk menghadapi masa pensiun. Tentu mempersiapkan masa pensiun memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi jika memang mempunyai hambatan fisik, misalnya saja
menderita penyakit tertentu yang memungkinkan saat usia tua tidak bisa bekerja lagi sesuai dengan apa yang dilakukan orang lain yang juga menghadapi masa pensiun. Tentu ini jika tidak diantisipasi, ya Anda akan kesulitan sendiri. Salah satu hal yang pasti adalah bahwa pada setiap individu yang memasuki masa usia lanjut pasti akan mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam hal ini yaitu berhenti bekerja. Berhenti bekerja di sini dimaksudkan sebagai pensiun. Pensiun oleh beberapa orang dapat dianggap sebagai suatu saat yang dinanti-nanti, tapi juga ada yang menganggap sebagai suatu masa yang mencemaskan. Apalagi jika tidak mempunyai anak atau masih ada tanggungan membiayai pendidikan dan hidup anak-anak yang masih kecil, atau tentu mempunyai penyakit fisik yang membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatan. Sudah menjadi kekhawatiran apakah kita dapat pensiun dengan bahagia dan bisa menikmati hidup tanpa membebani siapapun? Tentu harus dipersiapkan ini dengan baik.